Halo teman-teman, kembali bersama saya Arnold Silalahi di channel Berlatih Fisika. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di tempat, tonton videonya sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasan secara utuh. Oke, kita let's go langsung saja ya. Oke. Oke teman-teman, bisa lihat nggak? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Ya. Nah, pertama sebelum kita masuk ke kapasitornya, kita pahami dulu yang namanya ini ya, hukum Gauss. Oke ya. Jadi kalau mau bicara tentang hukum Gauss itu berarti kita bicara tentang flux listrik. Oke ya. Nah, jadi flux itu apa? Kan begitu ya. Flux listrik itu apa? Maka kita lihat di sini. Itu adalah banyaknya garis gaya yang menembus suatu satuan luas yang tegak lurus pada kuat medan listrik. Jadi begini. Sampelnya seperti ini. Kamu lihat ya. Nah, misalkan ada plat atau ada penampang. Oke. Lalu kemudian ya penampang ini ditembus oleh garis gaya atau yang sering disebut dengan flux listrik. Jelas itu ya. Nah, jadi kalau semakin banyak garis gayanya yang menembus, ya ingat ya, yang menembus penampang, maka saat itulah dikatakan fluksnya makin besar. Oke. Nah, ingat itu ya. Saat semakin banyak garis gaya itu yang menembus luas sebuah penampang, oke, maka saat itulah dikatakan fluksnya semakin besar. Jelas? Nah, jadi kalau secara vektor ya, yang kamu perhatikan itu ini dia. Garis fluks yang warna merah ini dengan garis normal. Garis normal siapa? Garis normal plat ini. Ingat dulu waktu kita kelas 10 belajar garis normal itu, oke, itu selalu tegak lurus terhadap bidang. Kan begitu ya. Nah, ini garis normalnya, lalu ini bidangnya. Kan tegak lurus ini. Paham ya? Jadi, bidangnya itu vertikal seperti ini, garis normalnya ini mendatar begini. Oke teman-teman, sampai di situ bisa dipahami ya. Lalu kemudian, kalau misalkan, nah ini keadaan pertama ya. Kemudian ini keadaan kedua. Keadaan keduanya begini, misalkan garis medan itu dia hanya melewati, tapi tidak menembus. Jelas ya. Garis gaya itu dia hanya melewati dan tidak menembus, begitu teman-teman. Oke. Maka ketika keadaannya seperti ini, oke teman-teman, apalagi kalau misalkan dia hanya melewati atau seluruh garisnya itu melewati, hanya melewati bidang dan tidak menembus bidang, maka saat seperti itulah dikatakan fluksnya bernilai minimum atau bahkan nol, begitu. Oke. Namun ketika misalkan garis medan dengan bidangnya, ya ini, garis medan dengan bidangnya membentuk sudut, ini ya, membentuk sudut, dengan garis normal bidang ya, garis normal bidang membentuk sudut, maka pastilah ada sebagian yang tidak menembus, dan ada sebagian yang menembus. Begitu dia. Oke, nah secara matematis boleh ditulis begini. Ya, menjadi persamaannya menjadi begini. Jadi ini flux, ya, sama dengan E ini adalah medan. Oke ya, garis medan. Kan begitu ya. Ini medannya, medan listriknya pastinya ya kan. Kemudian A itu adalah luas penampang, luas bidangnya ini, itu maksudnya. Paham itu? Nah,
Jadi saat dia tegak lurus seperti ini, maka persamaan fluksnya itu sama dengan E dikali A. Ya, kosinus antara garis medan dengan gaya normal ini, dia sejajar atau membentuk sudut 0 derajat, maka nilai cos 0 kan 1. Ingat ya, cos 0 itu kan 1 nilainya. Jadi kalau dilanjut E dikali A dikali cos 0, berarti kan sama hasilnya dengan E dikali A. Begitu ya. Kenapa? Karena cos 0 itu nilainya 1. Sampai di situ bisa dipahami ya. Next. Nah, ini flux sama dengan 0. Kenapa dia 0? Nah, jadi kalau dia tegak lurus, berarti sudutnya kan 90 derajat. Maka nilai cos 90 itu kan 0. Begitu dia. Oke ya, paham? Nah, ini dia kalau dia membentuk sudut. Nah, jadi sebenarnya persamaan yang sebenarnya itu flux sama dengan E dikali A dikali cos theta atau cos alpha. Begitu, teman-teman. Itu sebenarnya. Tapi karena yang pertama ini sudutnya membentuk 0, ya, garisnya ini dengan garis normalnya ini, ya, maka cos 0 itu 1. Ya, jadi E dikali A kali 1 hasilnya E kali A yang ini. Yang pertama. Yang kedua, karena dia tegak lurus garis normalnya terhadap apa namanya ini, fluxnya ini, garis gayanya ini, membentuk 90 derajat, berarti nilai cos 90 derajat itu adalah nilainya 0. Kan gitu ya. Oke, next. Oke, teman-teman ya. Nah, berikutnya. Oh, sorry. Nah, ini. Jadi secara matematis bisa ditulis begini. Ya. Nah, munculnya garis gaya ini kan karena ada apa? Karena ada muatan. Itu dulu ya. Kemarin waktu materi sebelumnya tentang gaya listrik, gaya Coulomb ya. Dengan apa? Medan listrik. Ingat itu ya. Nah, munculnya garis ini kan itu karena apa? Karena ada muatan. Ya kan? Karena ada muatan itu, maka flux itu sama dengan Q. Q ini adalah muatan per epsilon. Epsilon ini adalah apa namanya? Konstanta ruang hampa, gitu ya. Nah, kemudian atau karena flux ini sama dengan E dikali A untuk bernilai maksimumnya. Jadi ini nilainya maksimum, ini nilainya minimum. Kalau ini dia tergantung sudut. Nah, jadi karena flux itu juga merupakan perbandingan antara muatan dengan konstanta, oke ya, maka bisa digabungkan kedua persamaan ini menjadi Q per A, per epsilon 0. Jadi ini bacanya epsilon ya, epsilon 0 sama dengan E dikali A, begitu. Jadi ini bisa dimodifikasi. Jadi persamaan flux itu kan ada dua ya, satu E dikali A, satu lagi Q per epsilon 0. Ingat itu ya. Jadi ini bacanya adalah flux. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian tadi kan kita bahas yang namanya luas penampang. Jadi kalau ada dua luas penampang ini, dua luas penampang itu, ya kan, digabungkan, ya, dengan memberikan jarak, maka akan dihasilkan yang namanya kapasitor keping sejajar. Begitu kira-kira. Ya. Jadi lempengan yang tadi itu, yang kita bahas yang pertama tadi, ketika misalkan kedua-duanya digabungkan seperti ini, tetapi dengan memberikan jarak sebesar D begini, maka itu nanti akan dikatakan sebagai kapasitor keping sejajar. Oke ya. Nah, apa itu kapasitor keping sejajar? Ya, itu dikatakan kapasitor yang terdiri dari dua keping konduktor. Ingat ya, dua keping konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Jadi bahan dielektriknya itu bisa karbon, ya kan, bisa mika, bisa udara juga, begitu. Oke ya. Nah, jadi ini yang dikatakan kapasitor keping sejajar, begitu. Jadi nanti kita akan bahas juga di sini yang namanya, kita akan jelaskan apa itu kapasitor, begitu ya. Nah, jadi dimisalkan begini, teman-teman. Ini nanti akan kita analisa. Ya, gambar yang ini kita akan analisa. Ada dua keping seperti ini, ya, bermuatan, yang pastinya sudah bermuatan ya. Satu keping yang bermuatan positif, itu lagi positif yang ini, kamu perhatikan, bisa dilihat kan? Satu lagi keping ya, atau penampang ya, atau bahan konduktor itu yang bermuatan negatif. Lalu di tengah-tengah ini atau keping positif dengan keping negatif yang tadi yang bermuatan itu diberi jarak sebesar D. Udah?
diberi jarak sebesar D. Jadi di antara Q positif dengan Q negatif ini, itulah tadi dikatakan ada bahan dielektrik. Begitu. Jelas ya? Bahan dielektriknya itu bisa, tadi seperti saya katakan, bisa udara, bisa karbon, ya kan? Kemudian bisa lagi mika, dan seterusnya. Tergantung apa yang mau dibuat di dalam. Jelas ya? Nah, lalu kemudian kita analisa lah yang tadi. Nah, ini keping positif yang tadi. Lalu ini keping negatif yang tadi. Ya. Oke, teman-teman. Nah, itu ada keping negatif yang tadi ya. Kemudian, di sini ada muncul warna merah ini garis medan. Sudah pasti jelas lah ada muncul garis medan. Kenapa? Ingat, setiap ada muncul muatan, maka akan muncul yang namanya garis medan. Ingat itu ya. Bisa dipahami kan? Setiap muncul muatan, maka akan ada muncul nanti garis medan. Begitu dia. Oke? Nah, jadi antara positif dengan negatif ini tadi akan memiliki jarak sebesar apa? D. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita analisa. Analisa ini ya untuk menemukan sebuah persamaan. Analisanya seperti ini. Flux itu kan tadi E dikali A. Benar ya? Lalu flux itu juga muatan per epsilon 0 yang tadi. Ini kan ini persamaan yang tadi nih. Oke teman-teman ya, ini persamaan yang tadi. Yang sebelumnya ya. Kemudian, nah ini kan bisa kita modifikasi teman-teman secara matematik. Ngerti kan? A-nya itu kita pindah ke sebelah kiri, ke ruas kiri ini menjadi apa? Seper epsilon 0 dikali Q per A sama dengan E. Saya harap kamu nggak terlalu sulit untuk ini ya, karena ini matematiknya nih, pindah ke ruas kiri, pindah ke ruas kanan, ya kan begitu ya, jelas ya. Oke, nah kemudian maka di sini perhatikan Q per A-nya nih. Oke, Q per A itu inilah yang bisa dikatakan sebagai rapak muatan. Oke teman-teman ya, jadi Q per A itu dikatakan sebagai rapat muatan. Ya. Jelas itu ya. Nah, kemudian dimodifikasi seperti ini. Ya. Tadi kan Q per A itu kan sama dengan rapat muatan. Kan begitu ya. Maka rapat muatan ini atau Q per A ini kita ganti menjadi rapat muatan begini ya kan. Berarti rapat muatan per epsilon 0 sama dengan E. Artinya apa? Medan listrik itu ternyata bisa diganti persamaannya menjadi apa? Rapat muatan per epsilon 0. Nah, ini epsilon 0 ini adalah bahan dielektrik tadi. Ngerti kan? Bahan dielektrik. Jadi kalau epsilon 0 itu bahan dielektrik ruang hampa atau udara, begitu dia. Jelas. Yang ini tadi, yang di tengah-tengah ini tadi. Jadi epsilon 0 itu apa yang di tengah-tengah ini? Apa yang mau diisi di tengah-tengah ini? Begitu kira-kira. Sampai di situ bisa dipahami ya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan kapasitornya keping sejajar tadi ya, yang ini ya. Saya balikkan. Nah, ini kan keping sejajar ya. Keping sejajar berarti dia plat didekatkan ya, begitu. Sejajar begitu. Oke ya. Nah, lalu di sini ada yang namanya bola konduktor atau kapasitor bola. Artinya kapasitor itu berbentuk bola. Itu maksudnya. Tadi kalau berbentuk keping sejajar gitu ya. Sekarang berbentuk bola. Nah, jadi begini teman-teman. Misalkan ya, kalau misalkan di sini ada sebuah kapasitor yang berbentuk bola, ya, kalau mau menghitung besar medannya, ya, oke, ada 3 jenis. Yang pertama, berapakah besar medan bola konduktor itu jika yang ditanya berada di titik ini, yang berada di dalam. Bisa kelihatan nggak kursornya? Gitu ya. Lalu yang kedua, kalau misalkan yang ditanya pas tepat di permukaan bola ini, di kulit bolanya ini, titik kedua ini. Udah. Lalu yang ketiga nanti yang ditanya adalah ketika di luar bola, begitu ya. Oke, yang pertama. Kalau pertanyaannya berapakah kuat medan, oke ya. Ketika misalkan titiknya di dalam bola konduktor, maka medannya itu besarnya 0. Ingat itu ya. Jadi besar medan listrik yang berada di dalam kulit bola, yang berada dalam bola ini, ingat ya, yang berada dalam bola ini itu besarnya 0. Oke. Yang kedua, kalau yang ditanya adalah titiknya ya, ingat ya, ini R kecil ini jari-jari bola.
Ingat, R kecil itu jari-jari bola. Oke. Nah, ketika yang ditanya itu adalah pas tepat di permukaan bola, ingat ya, maka besar medannya itu ya udah sama seperti persamaan biasa, E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, R kuadratnya ini atau R-nya ini apa? R-nya itu adalah ya ini tadi jari-jari bola itu. Ngerti kan? Nah, lalu kemudian teman-teman, kalau misalkan R yang ditanya adalah di luar bola, misalkan titik seperti ini, kan begitu ya, maka besarnya itu adalah ini. Medan listrik sama dengan K Q per R kuadrat. Begitu. Jelas ya? R-nya mana? R-nya itu sudah pasti dihitung dari pusat ini sampai ke titik ini. Ke titik yang ditanya. Ngerti kan? Oke, jadi R besarnya ini, enggak ini, R besarnya ini itu catat, itu dicatat, jangan lupa. R besar yang ini ya, itu dihitung dari pusat jari-jari bola sampai ke luar, sampai ke yang ditanya, begitu. Sampai ke titik yang ditanya. Itu ingat. Oke, tapi kalau perhatikan di sini. Kalau yang R kecil ini, R kecil itu adalah jari-jari bola. Jelas ya? Pahami itu, teman-teman? Kita next kan. Oke. Nah, kita akan bahas tentang yang namanya energi potensial dan potensial. Oke. Nah, energi potensial dan potensial itu merupakan besaran skalar. Oke ya. Tapi kalau gaya dan medan listrik itu besaran vektor. Catat itu. Ingat ya, gaya listrik dan medan listrik itu adalah besaran vektor. Tapi kalau energi potensial dan potensial listrik itu besaran skalar. Ingat ya. Nah, kita lihat di sini. Energi potensial itu merupakan usaha, ingat ya, usaha untuk memindahkan suatu muatan uji dari tempat yang jauh tak terhingga. Maksudnya jauh tak terhingga itu kan di mana saja tempatnya, itu maksudnya. Oke, ke satu tempat di sekitar muatan sumber. Begitu teman-teman. Oke ya, jadi usaha yang dilakukan untuk memindahkan suatu muatan uji dari tempat yang jauh ya ke suatu tempat di sekitar muatan sumber. Contoh misalkan aku muatan sumbernya, kan begitu ya. Oke ya, aku misalkan muatan sumber. Lalu aku akan mau memindahkan suatu benda yang entah dari manapun itu bentuknya, entah dari manapun itu jauhnya, akan mau kupindahkan ke daerah sekitar saya. Itu maksudnya. Seberapa besar energi yang harus kukeluarkan, itu maksudnya teman-teman. Paham sampai situ ya? Oke, friend. Nah, persamaannya itu apa? Ya ini EP, energi potensial sama dengan K dikali Q aksen. Q aksen ini maksudnya muatan uji, muatan yang mau dipindahin gitu. Oke. Kemudian Q-nya ini adalah muatan sumber gitu. Muatan yang mau memindahkan. Tapi kalau Q aksen muatan yang mau dipindahkan. Tapi bedanya ya. Q itu adalah muatan yang mau memindahkan. Tapi Q aksen itu adalah muatan yang mau dipindahin, gitu kira-kira. Oke teman-teman. Nah kemudian ini lagi potensial. Oke ya. Jadi kalau dikatakan potensial itu, oke teman-teman. Nah, jadi kalau dikatakan potensial itu tadi apa namanya? Usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan listrik dari titik tak terhingga. Jadi ini mirip teman-teman ya. Karena apa? Potensial itu bagian dari energi potensial begitu. Oke ya. Bisa itu teman-teman ya. Jadi kalau digabungkan nanti jadi gini, EP sama dengan V potensial dikali Q aksen. Jadi begitu. Kenapa? Karena Q per R ini, Q per R ini itu adalah potensial. Oke teman-teman ya. Paham sampai situ ya? Nah, kita akan lihat kapasitor itu apa. Tadi ada dua jenis yang kita bahas ya kapasitornya. Satu kapasitor keping sejajar, satu lagi kapasitor apa? Bola. Nah, sekarang kita lihat kapasitornya. Oke ya. Nah, jadi fungsinya itu ada beberapa. Pertama adalah menyimpan muatan ya. Satu, dapat dia menyimpan muatan. Oke, teman-teman. Ingat, satu dapat menyimpan muatan. Jadi contohnya seperti power bank. Power bank itu di situ ada kapasitor. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi dia dapat menyimpan energi dalam rangkaian penyala elektronik atau
dapat menyimpan muatan, begitu dia. Oke. Yang kedua, kapasitor itu juga bisa mencari gelombang radio. Ya. Kemudian fungsinya yang berikutnya adalah sebagai komponen dalam sistem pengapian mobil. Jadi dalam mobil itu, ya, di sistem pengapiannya itu ada kapasitor, begitu. Ya. Nah, kemudian sebagai filter dalam catu daya atau dalam power supply. Oke teman-teman, nah jadi begini, kapasitor, kapasitas, karena gitu kan, kapasitas berarti kan tempat. Ya. Jadi kalau kapasitor itu tempat untuk menampung muatan listrik. Ya, ingat ya, tempat untuk menampung muatan listrik. Makin besar tempatnya, maka makin banyaklah muatan yang bisa ditampung. Sama seperti bak mandi kan begitu ya. Makin besar baknya, maka makin banyak air yang bisa ditampung. Oke. Nah, itu dia. Nah, jadi ingat, berarti kalau makin besar kapasitasnya C-nya ini, maka muatannya makin besar. Kan begitu ya, berbanding lurus. Begitu. Tapi berbanding lurus, kapasitornya itu, kapasitasnya itu dengan tegangan. V ini tegangan atau potensial. Begitu teman-teman. Jadi C sama dengan Q per V. Oke teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Nah, lalu kemudian itu kan tentang kapasitor. Jadi kalau misalkan seberapa banyak muatan yang tersimpan, itu namanya kapasitas. Ya. Jadi kemudian ketika misalkan sudah tersimpan muatan itu dalam sebuah kapasitor, maka kapasitor itu akan memiliki yang namanya energi, memiliki tenaga. Berapa besar tenaganya itu? Maka besarnya itu adalah setengah Q kali V. Begini. Oke, atau mau dirubah persamaannya ini bisa, ya. Ini kan C sama dengan Q per V. Atau bisa dirubah menjadi Q sama dengan apa? C kali V. Kan begitu ya. Nah, kamu rubah Q-nya ini, kamu ganti Q-nya ini menjadi C kali V, maka berubah menjadi sama setengah CV atau setengah Q kuadrat per V. Ini tinggal modifikasinya. Hanya dia dasarnya adalah berapakah energi potensial ya yang tersimpan di dalam kapasitor itu. Oke, besarnya adalah setengah Q kali V, begitu, atau setengah C V kuadrat, begitu teman-teman. Oke, nah ini untuk kapasitornya. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kapasitor-kapasitor itu tadi dirangkaikan, bisa seri, bisa paralel, atau gabungan seri dan paralel, sama seperti resistor kemarin kita belajar, kan gitu kan? Bagaimana kalau dirangkai seri dan paralel? Ingat, ketika kita belajar resistor, ketika kita belajar hambatan, kalau hambatannya diserikan, maka hambatannya itu makin apa? Makin kecil atau makin besar? Makin besar. Kalau dia hambatannya diparalelkan, maka hambatannya makin kecil. Nah, kalau di kapasitor kebalikannya. Ingat, catat ya. Di kapasitor kebalikannya. Oke ya, jadi kalau kapasitor itu dirangkaikan secara seri, maka itu makin kecil kapasitasnya. Tapi kalau kapasitor itu diparalelkan, maka kapasitasnya semakin apa? Besar. Jadi kalau misalkan, ini ya, perhatikan. Kalau misalkan ada beberapa kapasitor digabungkan secara seri, maka ini menjadi satu kesatuan. Jadi kapasitornya itu menjadi kesatuan, satu kesatuan. Ya, kalau diserikan. Bentuk seri itu sama seperti hambatan. Tahu ya? Kalau seri kan memanjang, ya kan gitu ya. Kalau di paralel melebar. Jadi kalau kapasitor itu diserikan memanjang, maka itu menjadi satu kesatuan. Oke? Nah, karena dia menjadi satu kesatuan, maka muatan di kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3, dan seterusnya, itu muatannya sama. Mereka jadi satu bagian. Jadi nggak ada di situ Q1, Q2, Q3, nggak ada. Kalau diserikan, jelas. Ya. Tapi potensialnya, itu tidak sama. Kalau sama karena kebetulan, kan begitu ya. Jadi, kalau potensialnya itu, dia gabungan V1,